mendengarkan dari perspektif agama Kristen yang akan disampaikan oleh Ibu Juliana Simangunsong. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Tami buat waktu dan kesempatannya. Baik, berbicara tentang perubahan iklim itu memang bukan hanya isu sains saja ya, tetapi juga isu moral dan spiritual. Jadi dalam Alkitab, alam dan manusia itu saling terhubung, Bapak Ibu ya, dalam relasi yang sakral. Jadi ada beberapa kasus dalam Alkitab tentang perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini sendiri bermasalah bukan hanya sekarang ini. Memang sekarang sudah bermasalah, tetapi jauh ribuan tahun yang lalu ini sudah bermasalah. Misalnya di Alkitab itu ada peristiwa tentang kasus air bah pada zaman Nuh. Mungkin di Islam juga ada ya kasus tentang peristiwa tentang zaman Nuh. Tuhan mendatangkan air bah sebagai hukuman atas kerusakan moral dan kekerasan manusia. Jadi ada keterkaitan antara dosa manusia dan kerusakan ciptaan alam. Ciptaan Allah. Jadi alam merespon ketidakadilan dan kejahatan manusia. Jadi pemeliharaan lingkungan adalah bagian dari ketaatan iman sebenarnya ya. Bahtera Nuh ini adalah simbol bagaimana Allah melindungi seluruh ciptaannya. Selain air bah, ada juga kasus 10 tulah di Mesir. Di Keluaran 7 ayat 12, tulah seperti air berubah menjadi darah, hujan es, kegelapan menggambarkan kekacauan alam. Ketimpangan kekuasaan dan eksploitasi bisa memicu bencana ekologis. Selain itu ada lagi Nabi Elia dan kekeringan panjang menimpa Israel ketika penyembahan berhala dan penindasan. Nah, konteks ekologisnya apa? Ketidaktaatan rohani berdampak pada iklim dan hasil bumi. Nah, kemudian nanti di dalam kitab Wahyu 11 ayat 18 ada perusakan lingkungan itu dilihat sebagai dosa yang layak dihukum. Jadi Tuhan menghakimi bukan hanya ketidakadilan antara sesama manusia, tetapi juga kerusakan ekologis. Jadi tanggung jawab iman meliputi perlindungan terhadap bumi itu sendiri. Nah, izin share screen Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak Tami? Bu Tami? Sudah. Oke, jadi tadi pertanyaan Bu Tami, bagaimana ajaran dan nilai agama dapat membentuk kesadaran tanggung jawab dan aksi nyata umat beragama dalam menghadapi krisis perubahan iklim yang semakin nyata di Indonesia dan di dunia saat ini. Nah, ajaran agama Kristen sendiri membentuk kesadaran itu dengan apa? Dengan mengakui ciptaan sebagai anugerah Allah. Jadi ajaran Kristen meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang baik. Ada di dalam Kejadian 1 ya. Kesadaran akan hal ini menumbuhkan rasa syukur dan hormat terhadap alam. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ajaran ini membentuk kesadaran bahwa manusia tidak memiliki alam, tetapi diberi mandat untuk mengelola dan memelihara ciptaan Allah. Jadi dalam konteks Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang melimpah, kesadaran ini sangat penting sebenarnya ya untuk apa? Untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Nah, dalam tanggung jawab manusia itu sebagai penata layan. Dalam teologi Kristen, manusia ditetapkan sebagai penata layan atau steward ciptaan Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak, begitu Bapak Ibu. Dalam teologi Kristen manusia itu bukan pemilik mutlak, hanya penata layan. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di sini dilihat tanggung jawab mencakup menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari pencemaran dan menggunakan sumber daya alam secara apa? Secara bijaksana dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti keadilan ekologis, kesederhanaan hidup, dan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan menjadi dasar etika dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Nah, aksi nyata yang bisa kita lakukan apa? Jadi kita sebut dengan istilah iman yang bekerja melalui kasih.
Iman Kristen sejati memanifestasikan dirinya melalui tindakan konkret dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Saya membagi dalam 3, walaupun masih banyak lagi. Yang pertama itu aksi lingkungan di tingkat gereja dan komunitas. Jadi itu dimulai dari keluarga atau dari rumah. Peduli di rumah, bereskan di rumah. Nah, baru bisa membereskan yang lain gitu. Kalau nggak di rumahnya berantakan, bagaimana mungkin lingkungan yang lain, di lingkungan pekerjaan beres? Tidak mungkin. Kalau di rumahnya bersih, mungkin rapi, itu kan salah satu hal-hal kecil yang mungkin kita tidak mungkin berdampak pada dunia, tapi itu sangat berdampak. Dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari rumah. Kemudian di gereja itu mendirikan Green Church atau gereja yang ramah lingkungan, mengadakan edukasi lingkungan di sekolah minggu. Mungkin anak-anak yang di sekolah minggu diajarkan bagaimana caranya membuang sampah di tempatnya, jangan di sungai kan, kemudian jangan di laut, di tempatnya. Kemudian mengedukasi di persekutuan, di kebaktian, lalu mengelola sampah gereja mungkin dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian yang kedua saya bagi mendorong gaya hidup berkelanjutan. Caranya bagaimana? Tindakan nyata yang bisa kita gunakan apa? Kita lakukan apa? Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini kan sudah gencar-gencarnya memakai kantong belanja ya. Itu menghindari plastik sekali pakai. Ternyata plastik sekali pakai ini sangat berbahaya buat bumi kita, Ibu Pertiwi. Kenapa? Karena plastik itu susah diurai tanah susah. Jadi ada baiknya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu sudah salah satu bentuk tindakan nyata bagi kita semua dalam menjaga bumi kita. Kemudian menghemat energi dan air sebagai bagian dari spiritualitas sehari-hari. Misalnya apa? Matikan lampu kalau tidak perlu. Ya, itu penting Bapak Ibu. Dengan mematikan lampu pada saat yang tidak dibutuhkan, itu juga dapat menolong alam kita. Selain menolong alam, itu juga bermanfaat bagi efisiensi ya. Dimana sekarang ini kan banyak efisiensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengadopsi pola konsumsi yang tidak merusak alam seperti eco-friendly lifestyle ya. Kemudian dalam advokasi dan kolaborasi bergabung dalam gerakan lintas agama seperti yang saat ini terjadi di seminar kali ini. Lintas agama ada dengan Pak Anwar mewakili agama Islam, dengan Pak Kirno mewakili agama Hindu. Saya rasa gerakan lintas agama ini untuk membangun kolaborasi, menciptakan alam kita yang kembali pulih begitu. Kemudian mendukung petani lokal, program reboisasi, menanam pohon. Kalau seperti tadi kata Pak Anwar, ya kalau kita tebang satu, ya silakan tanam. Kalau tidak bisa satu, tidak bisa dua, ya silakan tanam satu begitu. Kemudian menggunakan energi terbarukan. Selain itu, kita juga menjadi suara kenabian yang menyuarakan keadilan ekologis di tengah ketimpangan sosial dan ekologi. Nah, landasan etisnya kenapa kita melakukan yang tadi, kesadaran tanggung jawab, lalu aksi nyata, itu kita harus punya landasan etis, yaitu kasih terhadap sesama dan ciptaan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus mengajarkan kasih itu sebagai hukum yang terutama. Mengasihi sesama berarti juga menjaga lingkungan tempat kita hidup, sebab kerusakan lingkungan berdampak langsung pada manusia, kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sebagai simpulan dari saya sendiri, ajaran dan nilai-nilai agama Kristen membentuk kesadaran akan peran manusia sebagai penjaga ciptaan. Jadi peran kita ini sebagai penjaga ciptaan Allah, mendorong tanggung jawab moral dan spiritual, dan menggerakkan aksi nyata dalam menghadapi krisis perubahan iklim. Gereja dan umat Kristen di Indonesia dan di dunia dipanggil untuk menjadi teladan dalam spiritualitas ekologis, iman yang hidup dalam kepedulian terhadap bumi sebagai rumah bersama umat manusia dan seluruh ciptaan. Izinkan saya, Mbak Tami, membacakan 2 buah pantun. Ajaran suci. Oke. Bantu cakapnya Bu Tami ya. Ajaran suci tuntun manusia. Cakep. Rawat ciptaan penuh makna. Cakep. Agama bimbing cinta semesta. Bumi terjaga, surga terasa.
Pantun yang kedua, mari bersama menjaga bumi lewat ilmu dan hati nurani. Gender, negara, dan rohani, satukan langkah, selamatkan bumi. Demikian dari saya, terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih tiga